Oke, kita lanjut lagi obrolannya. Mas Hae, tadi kan kita bicara nih awalnya dari Jawa Barat dulu. Betul. Sudah Jawa Barat, kemudian Provinsi Cirebon. Ya. Nah sekarang mengerucut lagi Kota Cirebon. Bagaimana dengan Kota Cirebon? Bagaimana dengan Kota Cirebon apabila adanya Provinsi Cirebon? Ya. Mandiri enggak nih? Tuh. Ide dulu memang berangkat dari Kota Cirebon. Oh, idenya memang dari Kota Cirebon ya? Kemudian ada pembicaraan lintas tokoh ya, kemudian masuk ke legislatif, dibahas usulan itu, kemudian muncul forum-forum, lokakarya lah, seminar dan lain sebagainya. Ya, kemudian saluran informasi juga digunakan sampai kemudian ada hearing ke kementerian, ke DPR RI. Saya kira itu upaya yang luar biasa gitu. Sudah pernah terjadi ya. Jadi 15 tahun lalu gitu, dan sekarang dipertanyakan lagi. Nah, bagaimana dengan Kota Cirebon? Ya, Kota Cirebon dengan jumlah tadi penduduk yang 350.000 dengan cakupan wilayah yang sangat kecil, ya, 37 meter persegi. Tentu bertanya bagaimana dengan Kota Cirebon? Iya, ya, kan? Benar. Ya, kalau bicara soal pemerintahan atau menata kota sejauh ini dengan skup yang kecil mungkin tidak terlalu sulit gitu ya. Iya. Tidak tapi bisa mandiri sulit. Enggak dengan 5 kecamatan? Itu kan. Apakah kemandirian itu tentu bisa dilihat dari potensinya. Maka indikator geografis itu juga menjadi urgent untuk kita bicarakan, Bu. Bagaimana ketika nanti Provinsi Cirebon itu betul-betul memperhatikan indikator geografis. Kuningan sebagai wilayah, misalkan wilayah agraris ya, kawasan wisata, kemudian pusat Kota Cirebon sebagai kawasan jasa, perdagangan, ya kan? Ekonomi kemudian wilayah Majalengka agraris juga, sebagian infrastruktur menghubungkan, mengkoneksikan dengan Jawa Barat, ya ada Bandara Kertajati dan lain sebagainya, atau wilayah Kuningan, wilayah Indramayu, ya perbatasan wilayah Pantura yang menghubungkan dengan wilayah ibu kota. Saya kira itu indikator geografis yang betul-betul harus berkoneksi ya di antara 7 kota kabupaten nanti nih. Calon kota. Cirebon, bagaimana dengan Kota Cirebon? Ya, Kota Cirebon itu kota yang memang berada di perlintasan, di tengah ya. Di tengah-tengah dari ketujuh itu semua. Connectingnya tuh ada di Cirebon. Maka Cirebon seperti pembahasan kita kemarin, magnetnya magnetnya tuh Kota Cirebon. Ya. Jadi bukan kemudian mengedepankan ego sektoral ya. Tapi indikator geografis menjadi penting untuk kita bahas. Kira-kira masing-masing punya proporsi. Indikator yang mana nih untuk sama-sama mandiri, sama-sama berkembang. Ya, sama-sama berkembang dengan potensinya masing-masing. Nah, dengan potensinya masing-masing. Saya kira koneksi itu akan membangun kesatuan yang luar biasa gitu sebagai kota yang maju, sebagai provinsi yang maju ya. Bahkan dulu kita bahasakan dengan apa? Cirebon Metropolitan. Nah, itu dia. Cirebon Metropolitan tuh ya konsepnya konsep Cirebon mandiri gitu. Cirebon yang bisa mengatur koneksi wilayah lain dengan pembangunan dan fasilitas-fasilitas yang lebih baik tentunya ya. Kemandirian warganya, kemandirian pembangunannya, survive untuk bertahan secara politis ya, bagaimana mengatur anggaran, bagaimana meningkatkan PAD dan lain sebagainya, termasuk tata wilayah kotanya. Ya, metropolis itu kan terkesan kota, kota yang super sibuk gitu ya, yang semua ada, dan saat ini menunjukkan ke arah itu ya. Metropolis itu kan sebenarnya hanya istilah. Istilah. Memang sudah menuju ke sana, Mas. Mau tidak mau batasan atau daerah yang berbatasan dengan Kota Cirebon sudah mengarah ke metropolitan, sudah mengarah ke arah keramaian, karena di Kota Cirebon dan sekitarnya itu kita tidak ada pabrik, kita tidak ada sawah, gitu kan, sudah sejenis gitu, sudah satu jenis, ada satu rumpun, sehingga memang memaksa kita bermimpi untuk bahwa area-area sekitar
kabupaten itu bersatu ke kota Cirebon karena memang sudah satu jenis, yang rumpunnya itu rumpun ekonomi perdagangan gitu, bukan sawah lagi, bukan yang pabrik-pabrik, yang pabrik daerah yang lain gitu. Jadi memang tadi Mas saya mengatakan bahwa Kuningan agraris, Majalengka agraris dengan Indramayu, wisatanya, Indramayu pantai kan gitu. Jadi sudah ada kekhasannya. Nah Kota Cirebon memang metropolitan gitu, dan daerah yang di sekitarnya sudah mirip, udah sama ramainya. Jadi memang area itu harus disatukan. Betul. Walaupun orang kabupaten mengatakan enak aja area yang ramai dikasihkan ke kota. Enak aja yang kota dimasuk. Karena padahal sih memang keadaannya memang sudah serumpun gitu. Biarlah kabupaten berkembang dengan keistimewaan dia sebagai produsen untuk padi kan banyak luas, atau pabrik, atau pinggiran pantai, silahkan berkembang dengan itu gitu. Nah Kota Cirebon memang harus serumpun dengan yang perdagangan yang seperti itulah yang kemudian disebut kalau konsep pembangunan wilayah penyangga itu kan kesannya wilayah yang kemudian menjadi ujung tombak gitu. Nah, tetapi bicara tentang indikator geografis tadi dengan ciri khasnya masing-masing, maka tidak lagi kemudian bicara parsial, saling mendukung, saling menopang untuk wilayah yang mandiri. Support pertanian ada di Majalengka, Kuningan, support misalkan kawasan pantai Indramayu, Cirebon sampai Kabupaten Cirebon Nah itu mengkoneksikan kebutuhan gitu ya. Jadi kita tidak bergantung kemudian misalkan harus pertanian harus mengandalkan wilayah lain ketika kita musim kemarau terjadi puso ketika bersatu ada wilayah Majalengka dan Kuningan itu kan saling support saling untuk mendukung gitulah Provinsi untuk Cirebonnya. dalam untuk menuju kemandirian itu. Maka sudahlah ego sektoral itu hilangkan, selesaikan. Ini demi pembangunan wilayah yang lebih mandiri. Nah, bagaimana dengan Kota Cirebon tadi? Ya tentu pembahasannya tidak parsial Era dulu, era sekarang, saya kira sekarang lebih terbuka Tidak lagi bicara dikotomi antara kota kabupaten tidak lagi runcing tuh perdebatan warga kota atau kabupaten gitu. Tapi bagaimana warga kota juga toh faktanya sering atau mungkin banyak juga yang punya rumah di kabupaten. Warga kabupaten juga banyak yang bekerja di kota Cirebon, banyak yang sekolah di Cirebon. Saya kira itu clear lah untuk persoalan itu. Udah jangan kekeh-kekehan gitu. Ego sektoral harus dihilangkan. Harus sudah mulai. Kalau memang betul-betul kita sepakat untuk Cirebon mandiri gitu. Provinsi kita kan jadi wacananya Provinsi Cirebon. Ya harus begitu memang para pemirsa, bahwa kita harus sudah mulai lebih dewasa. Dewasa dalam berpikir. Saya ini orang Jawa Barat, Mas. Bukan orang Jawa, saya ini orang Sunda, Mas. Tapi kan dari kecil ada di Kota Cirebon gitu. Tidak merasa bahwa saya orang Jawa Barat gitu. Saya orang Cirebon nih. Walaupun saya orang Sunda. Dan tentu merasa bahwa bagian daripada Kota Cirebon. Sejarah yang mengatakan begitu ya tentu berkeinginan bahwa Cirebon ideal. Kota Cirebon ideal karena saya tinggal di sini. Jadi tidak berarti bahwa etnis harus begini enggak. Bukan karena itu gitu, bukan karena itu. Kita harus berpikiran maju kan untuk kedepannya, bagaimana sekarang dan ke depan, dan bagaimana nanti kalau memang wacana Provinsi Cirebon ini diwujudkan. Menarik sekali. Kita akan lanjut pembicaraan kita di sesi berikutnya. Tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik.